Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PAID yang beranggotakan 1. Dewi Yuliati Muslimah, NIM G0002000254. 2. Zikri Ridwan Nurrahman, NIM G0002000219. 3. Eka Wahyu Diah, NIM G0002000236. 4. Elsa Kurnia Putri, NIM G0002000249. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dengan tema Sholat Jumat dan Sholat Idain. A. Pengertian Sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat, yang menggantikan sholat zuhur. Namun, pelaksanaannya berbeda dengan sholat zuhur. Jika sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, yang sebelum pelaksanaannya didahului dengan 2 khutbah. B. Dalil ataupun hadis sholat Jumat. Dalam Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Hadis mengenai sholat Jumat. Hadis tentang sholat. As-sholatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratu lima bainahunna malam yaksal kabairu. Artinya, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat, dan berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam orang. 1. Hamba sahaya, 2. Perempuan, 3. Anak-anak, 4. Orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Rasulullah juga bersabda, man taroka salasa jum'ati tahanwunan toba Allahu qalbahu rahul khomisati. Artinya, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena sifat malas semata-mata, niscaya Allah mencap dan menutup hati orang itu. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat
merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib. Bahkan kewajiban sholat Jumat sama dengan kewajiban sholat 5 waktu bagi laki-laki. Apabila ia seorang laki-laki meninggalkan sholat Jumat, maka 1. Hatinya ditutupi dari hidayah. 2. Sama dengan mengabaikan hukum Islam. 3. Mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Bacaan niat sholat Jumat. Lafaz niat sholat Jumat sebagai imam. Usolli fardul Jum'ati rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala. Niat sholat Jumat sebagai makmum. Usolli fardul Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati hadza ma'muman lillahi ta'ala. Tata cara sholat Jumat. 1. Membaca niat sholat Jumat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat pendek. 6. Rukuk dengan tumakninah. 7. I'tidal dengan tumakninah. 8. Sujud dengan tumakninah. 9. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 10. Sujud kedua dengan tumakninah. 11. Berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua. 12. Membaca surat Al-Fatihah. 13. Membaca surat pendek. 14. Rukuk dengan tumakninah. 15. I'tidal dengan tumakninah. 16. Sujud dengan tumakninah. 17. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 18. Duduk sujud kedua dengan tumakninah. 19. Tasyahud akhir dengan tumakninah. 20. Membaca salam menengok ke kanan dan ke kiri hingga wajah samping nampak di belakang. Syarat dan rukun salat Jumat. Syarat wajib salat Jumat. Islam. Tidak wajib bagi non-Islam. Balik atau dewasa. Berakal. Laki-laki. Sehat. Tidak wajib bagi yang sedang sakit. Tetap di dalam negeri. Tidak wajib Jumat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Rukun salat Jumat. Rukun salat Jumat sama dengan rukun salat fardu. Rukun salat Jumat adalah sebagai berikut. Khatib lazimnya sekaligus menjadi imam. Jamaah Jumat. 2 khutbah atau khutbah 2 kali dan duduk di antara keduanya, dan salat 2 rakaat atau syafaat Jumat dengan berjamaah. Syarat sah salat Jumat. Dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap, dilaksanakan secara berjamaah, sedangkan jumlah jamaah tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Dilaksanakan pada waktu saat zuhur, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Salat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah, alhamdulillah dalam 2 khutbah itu. 2. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam 2 khutbah. 3. Berwasiat dengan takwa kepada Allah dalam 2 khutbah. 4. Membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. 5. Memohonkan maghfirah atau ampunan bagi sekalian mukminin pada khutbah yang kedua. Sunnah sebelum salat Jumat. 1. Mandi yang bersih. 2. Memotong kuku dan mencukur kumis. 3. Memakai pakaian yang rapi dan bersih. 4. Memakai wangi-wangian. 5. Saat masuk masjid, dahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. 6. Melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. 7. Beriktikaf. 8. Menghentikan zikir saat khatib naik ke atas mimbar. Waktu pelaksanaan sholat Jumat. Waktu sholat Jumat dimulai dari tergelincir matahari sampai akhir waktu sholat zuhur. Dilaksanakan pada hari Jumat. Sholat Iddain. Pengertian. Sholat Id adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Perbedaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yaitu, jika hari raya Idul Fitri ditandai dengan berpuasa selama 1 bulan penuh, maka hari raya Idul Adha ditandai puasa sunnah Arafah dan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Dalil An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah summa yansarifu fayaqumu muqamilan nas wan nasu julusun ala sufufihim faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an ayyaqta'a baghasan qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarifu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa keluar menuju musala atau tanah lapang atau lapangan pada hari Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah sholat. Kemudian beliau berpaling menghadap manusia, di mana mereka dalam keadaan duduk di saf-saf mereka. Beliau memberi pelajaran, wasiat, dan perintah. Jika beliau ingin mengutus satu utusan, maka beliau memutuskannya. Atau bila beliau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau memerintahkannya dan kemudian berpaling. Hadis riwayat Bukhari 2, 259-260, Muslim 3, 20, Nasai 1, 234. Oke, selanjutnya ada ketentuan hukum sholat id. Sholat id yaitu ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, secara berjamaah maupun secara sendiri. Sholat id sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, atau tempat lainnya. Sholat id boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh dilaksanakan berjamaah di rumah. Pada malam sholat id, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah. Selanjutnya, bacaan niat sholat id. Untuk sholat Idul Fitri yang berniat sebagai imam, niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Apabila kita sebagai makmum, maka kata imaman diganti menjadi makmuman. Seperti ini. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat sholat Idul Adha sama, hanya saja li Idul Fitri diganti menjadi li Idul Adha. Usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat id. Pada rakaat pertama sholat id itu sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Selanjutnya, sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah tanpa azan dan iqamah.
Kemudian memulai dengan niat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Selanjutnya membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, membaca doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Selanjutnya, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Untuk rakaat keduanya, pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan takbir sebanyak 5 kali, sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri, takbir qiyam, dan di antara tiap takbir disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Dilanjutkan ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Setelah salam, disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dimulai dari naiknya matahari setinggi 1 tombak sampai tergelincir. Yang paling utama, sholat Idul Adha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Sedangkan sholat Idul Fitri di akhir agar manusia dapat mengeluarkan zakat fitrah mereka. Tempat pelaksanaan sholat Id lebih diutamakan di tanah lapang, kecuali jika ada halangan seperti hujan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Jadi waktu pelaksanaan sholat Id itu yang diutamakan untuk sholat Idul Adha itu lebih awal, kalau untuk sholat Idul Fitri itu di akhir, dan pelaksanaannya itu diutamakan di tanah lapang. Sekian dari kelompok kami, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.